Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke masalah jahiliyah yang ke-27. Betul? Ya, yaitu mengarang kitab atau membuat kitab-kitab yang batil, mengarang buku-buku yang batil, lalu menyandarkan itu kepada Allah. Maksudnya apa? Membuat karangan lalu berkata ini dari Allah. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Mereka nulis, ngarang, lalu berkata ini dari Allah. Padahal dari siapa? Dari diri mereka. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka ini jangan sampai terjadi pada umat ini, walaupun ternyata sayangnya ada juga pada umat ini orang yang membuat hadis-hadis palsu. Contohnya ada orang yang membuat hadis-hadis aneh, ternyata tujuannya untuk apa? Melariskan barang dagangan, diantaranya supaya orang taubat tapi dengan cara dusta. Maka dalam Islam tidak boleh. Kita ingin orang taubat dari maksiat, caranya bagaimana? Ya, nasihati mereka dengan menyebutkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau perkataan para sahabat, cukup. Tidak perlu membuat cerita-cerita bohong, apalagi hadis palsu. Karena orang-orang seperti ini terancam oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Maka tidak boleh kita mengarang-arang tulisan lalu berkata inilah ajaran Islam. Ya, harus ada sandarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan masalah yang ke-27 ini, Syekh menyatakan fahadha yunabbahul muslimul ladzi yuridu an yaktuba aw yu'allifa aw yuftiya an yatawaqqafa 'inda hududillahi subhanahu wa ta'ala wa an yattaqiyallah wa an yaktuba lil haqq wa illam yardan nas. Ini yang tadi, semua yang disebutkan tadi, hendaknya diberikan hendaknya seorang muslim disadarkan dengan ini. Orang muslim yang hendak menulis, mengarang atau berfatwa hendaknya disadarkan untuk berhenti pada batasan-batasan yang sudah Allah berikan. Berhenti. Wa an yattaqiyallah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, dan hendaknya dia menulis untuk kebenaran walaupun orang-orang tidak ridha. Nah, ini. Jadi seorang muslim harus menyatakan kebenaran walaupun orang-orang tidak ridha. Konsekuensinya marah, tidak ridha. Kenapa yang dia mengatakan demikian? Padahal itulah yang seharusnya. Kita diperintahkan menyampaikan kebenaran walaupun orang-orang tidak suka, tidak ridha, tidak rela. Ya, karena kita tidak mencari keridhaan manusia, kita hanya mencari keridhaan Allah. Nah, jangan sampai karena demi mencari keridhaan manusia akhirnya membuat kita menyatakan menyembunyikan kebenaran atau mengarang cerita-cerita dalam rangka mencari keridhaan mereka. Kita udah tahu kebenaran A, kita akhirnya milih B demi mencari
ridwan manusia. Nah, yang seperti ini jangan ya. Karena yang seperti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berat, Bapak-bapak ya. Orang tahu kebenaran tapi berpaling dari kebenaran. Beda dengan orang yang memang tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Ini dimaafkan. Tapi kalau orang sudah tahu kebenaran, dia berpaling. Sudah berpaling malah dia mendukung kebatilan dan menolak kebenaran. Oh, ini lebih bahaya lagi ya. Ancamannya bertumpuk-tumpuk. Nah, itulah masalah ke-27 yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah yang ke-28. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, masalah ke-28, annahum la yaqbaluna minal haqq illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Bismillah. Kaqaulihi qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada kelompok mereka. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada kelompok mereka, bersama kelompok mereka, memihak kelompok mereka. Kaqaulihi, sebagaimana kabar dari Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, kata Syekh, mereka tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu sesuai dengan keinginan kelompok mereka atau bersamaan dengan atau ada pada kelompok mereka. Kalau tidak ada pada kelompok mereka, mereka nolak ya. Kaqauli, sebagaimana Allah kabarkan tadi, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami beriman, hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya siapa? Mereka nih. Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, enggak, kami enggak menerima kebenaran yang pada kalian. Kami hanya beriman kepada kebenaran yang turun kepada kami. Jadi mereka hanya mau menerima kebenaran dari jalur mereka. Kalau dari jalur orang lain nggak mau terima. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Seorang muslim harus menerima kebenaran dari siapapun. Ya, siapapun. Walaupun pelaku maksiat, walaupun orang kafir sekalipun. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini orang kafir, saya nggak mau. Dia menyampaikan kebenaran. Orang kafir menyampaikan kebenaran. Tapi karena kita lihat, oh ini orang kafir, oh, kita tolak. Nah, kalau kita masih seperti itu, berarti masih ada sifat jahiliyah pada diri kita. Kita harus menerima kebenaran yang datang dari siapapun. Mau dari pelaku maksiat, pelaku dosa, walaupun dari orang kafir. Harus terima. Kalau kita tolak, ya ini, serupa dengan orang jahiliyah. Jelas, Bapak-Bapak? Jadi mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang ada pada kelompok mereka. Mereka, orang-orang jahiliyah, hanya menerima kebenaran kalau itu ada pada kelompok mereka. Yang ada pada kelompok mereka. Adapun selain kelompok mereka, mereka tidak menerima kebenaran. Nah, itu masalah ke-28. Kita baca keterangan atau syarah penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan ketika menjelaskan masalah ke-28 ini. Kata Syekh, idza qila lahum aminu bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu nu'minu bima unzila alaina ay ala Musa alaihi salam wa yakfuruna bima wara'ah ay ghairah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, karena sekali lagi orang jahiliyah itu tidak mesti orang musyrik Arab. Sebelum datang Nabi Muhammad, siapapun orang yang ada sebelum zaman Nabi Muhammad berarti dia di masa apa? Jahiliyah. Ya. Jadi antaranya orang-orang Yahudi dan Nasara ketika itu ya. Nah, kata Syekh sini, jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran, wahyu. Berimanlah kepada Al-Quran, berimanlah kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka pun menjawab, nu'minu bima unzila alaina.
kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Maksudnya apa? Kami hanya beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu aja. Adapun yang diturunkan kepada Muhammad kami nggak terima. Yang diturunkan kepada Isa kami nggak terima. Pokoknya kepada Nabi Musa. Karena apa? Orang-orang Yahudi ngaku apa? Mengikut Nabi Musa. Ya. Kami hanya beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Musa, dan mereka, kata Allah, mengingkari yang selain itu. Selain apa? Selain yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal yang diturunkan kepada selain Nabi Musa itu pun kebenaran, membenarkan yang ada pada diri mereka. Pada diri siapa? Yahudi. Contohnya Injil diturunkan pada siapa? Nabi Isa. Ini pun membenarkan Taurat yang ada pada Nabi Musa. Al-Quran turunkan pada siapa? Nabi Muhammad. Ini pun membenarkan apa yang ada dalam Taurat, kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Nah, tapi mereka nggak seperti itu. Pokoknya alasannya, kami ikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun turun kepada Isa, pendusta dia, nggak akan kami terima. Yang diturunkan kepada Muhammad ini Nabi hanya untuk kalangan orang Arab, kami nggak terima. Orang Yahudi begitu ya. Yaqulun, kata Syekh di sini, mereka berkata, nahnu nu'minu bit Taurat alladzi unzilat ala nabiyyina Musa wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka orang-orang Yahudi berkata, kami hanya beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada nabi kami, yaitu Musa. Kami hanya beriman kepada Taurat. Dan mereka mengingkari selain itu. Selain itu apa saja? Selain Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kata Syekh wa huwal Injil alladzi unzila ala Isa wal Quran alladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari selain itu, selain Taurat, yaitu Injil yang diturunkan kepada Isa dan Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal itu kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalal Fauzan, al-Injil wal Quran musaddiqani lima fit Taurah. Injil dan Al-Quran, kedua-duanya membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Tapi mereka tolak. Aneh kan? Ya. Makanya di sini Allah katakan faraddallahu alaihim, kata Syekh sini, bi annakum idza kuntum tattabi'una ma an unzila ala Musa fa kaifa taqtuluna al-anbiya. Allah pun membantah mereka. Mereka kan mengaku apa? Kami hanya ikut Nabi Musa, ngikuti wahyu yang turun pada Nabi Musa. Maka Allah katakan, Allah membantah mereka dengan menyatakan, kalau memang kalian mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Musa, maka bagaimana bisa kalian membunuh para nabi? Ya kan? Mereka ngakunya, kami beriman kepada kitab Taurat, kepada wahyu yang turun kepada Musa, kami beriman kepada nabi kami, Nabi Musa. Tapi anehnya mereka membunuh para nabi. Katanya, kata Syekh sini, hal unzila ala Musa qatlul anbiya. Apakah turun wahyu kepada Nabi Musa yang memerintahkan membunuh para nabi? Ada. Wahyu dalam kitab Taurat, wahai Musa, bunuhlah Zakaria, bunuhlah Isa, ada. Nggak ada kan? Tapi anehnya mereka membunuh itu. Di sini kata Syekh, haitsu qatalu Zakaria wa qatalu Yahya wa hammu bi qatli Isa alaihissalam. Di mana mereka telah membunuh Nabi Zakaria, membunuh Yahya, Nabi Yahya, dan mereka bertekad kuat membunuh Isa alaihissalam, Nabi Isa. Tapi berhasil tidak? Tidak. Kalau Zakaria Allah takdirkan dibunuh oleh mereka. Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Tapi Nabi Isa Allah selamatkan. Dengan cara apa? Cara apa, Arismanto? Diangkat oleh Allah ke langit, ya. Di sini Allah katakan, kata Syekh Shalal Fauzan sini, farafa'ahumullahu ilaih wa asamahu minhum. Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan Allah angkat kepadanya ke langit sana. Dan Allah selamatkan Nabi Isa dari mereka. Dari siapa? Orang-orang Yahudi, kaumnya sendiri, Bani Israel. Bayangkan bagaimana bisa seorang nabi
justru ingin dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kalau dibunuh oleh kaum yang lain agak wajar kan? Ini dibunuh oleh kaumnya sendiri, bayangkan, mau dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hammu biqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatum qatlul anbiya." Jadi setelah mereka berusaha membunuh Nabi Isa, mereka juga bertekad membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma Nabi Isa, saya Nabi Muhammad pun ingin mereka bunuh. Ya, udah berapa kali Nabi mengalami percobaan pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. Yang terakhir itu ketika Bani Quraidah ya, Quraidah atau Bani Nadir, Quraidah ya. Jadi Nabi setelah dikepung oleh Al-Ahzab, itu dalam perang Ahzab, beliau pun hendak bertemu dengan pembesar Yahudi, datang ke rumahnya bersama Abu Bakar dan Umar bertiga. Sudah sampai depan pintu rumah pembesar Yahudi, tiba-tiba Nabi balik. Abu Bakar dan Umar yang mendampingi Nabi bingung, loh kok Nabi udah di depan rumahnya kok langsung balik? Tanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda langsung balik? Kita nggak jadi nih ketemu pembesar Yahudi. Maka kata Nabi, tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwa mereka sudah memasang batu besar di atas ini, Bapak. Jadi ibaratnya ini pintu nih, di atas sudah pasang batu. Kalau Nabi Muhammad di bawah tinggal nah gitu. Jelas ya? Ini misalnya gini. Ini pintu nih, di atas atapnya udah sediakan batu besar ini. Jadi tinggal nanti berdiri sebentar, dijatuhkan, langsung timpa, meninggal. Ini mereka punya tekad seperti ini, tapi Allah bongkar rencana jahat mereka. Jibril memberitahu Nabi Muhammad, mereka sudah memasang batu besar di atas atap rumah. Pergi. Nabi Muhammad pergi. Abu Bakar dan Umar kan nggak ngerti kan, apa ini kok tiba-tiba pergi? Ternyata orang Yahudi sudah menyiapkan rencana jahat. Nah, dari situlah akhirnya orang-orang Yahudi diusir dari kota Madinah. Sebenarnya umat Islam itu baik sama orang-orang kafir. Selama mereka tidak memerangi umat Islam pun akan istilahnya merangkul mereka, dalam artian membiarkan mereka hidup damai dengan mereka, berbuat baik kepada mereka. Tapi ketika mereka cari gara-gara, barulah umat Islam bangkit, ya. Nah, ini di zaman Nabi Muhammad lagi. Sekali lagi, jadi mereka orang Yahudi sudah bertekad membunuh Nabi Isa. Lalu apa? Gagal kan? Berikutnya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana? Gagal juga. Walaupun bisa dibilang ya setengah gagal, setengah sukses. Karena apa? Nabi Muhammad ketika di akhir hayatnya, beliau diundang oleh orang Yahudi untuk makan. Disediakan kambing, dan beliau itu suka bagian paha. Dan ternyata daging itu sudah diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Beliau sempat menggigit satu gigitan, lalu langsung lepas. Maka kaget orang di sekitar Nabi. Kenapa Nabi? Katanya, daging ini mengabarkan kepadaku bahwa dia sudah diracuni. Maka dipanggillah si Yahudi itu, wanita Yahudi ini. Kenapa engkau meracuni aku? Maka apa kata wanita Yahudi ini? Saya ingin menguji Anda. Kalau memang Anda seorang nabi, tentu akan dapat wahyu bahwa ini diracuni. Nah, akhirnya apa? Nabi maafkan. Bayangkan, lihat. Padahal orang ini sudah mau nabi. Namun sayangnya hidangan ini sudah terlanjur dimakan oleh sahabatnya, salah seorang sahabat. Akhirnya apa? Sahabat ini meninggal. Karena apa? Makan racun kan? Nah, dari situlah akhirnya wanita itu dikisos, dihukum mati. Karena sudah menyebabkan kematian seorang. Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad? Beliau sendiri ternyata sudah terlanjur makan, walaupun sedikit. Ternyata racun itu masuk ke dalam tubuh beliau, dan itulah yang menyebabkan beliau sakit, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini Bapak, jadi orang Yahudi memang hobi mereka membunuh para nabi, ya. Jadi kalau para nabi saja mereka habisi, maka jangan heran kalau umat Islam mereka habisi. Termasuk yang di Palestina. Jangan heran ya, para nabi saja, orang-orang mulia mereka habisi. Apalagi sekedar pengikut mereka, pengikut para nabi.
Nah, ini supaya kita tahu, jadi jangan kita terlalu berprasangka baik kepada mereka. Mereka itu licik, mereka itu bangsa yang curang, licik, curang, dan sering dusta, bukan selalu dusta, seringnya dusta mereka itu. Maka jangan kita percaya dengan propaganda orang-orang Yahudi. Nah itu Bapak ya, jadi kita harus waspada ya. Jadi kita lanjut lagi, fahum muhimmatuhum qatlul anbiya. Kata Syekh di sini, tugas mereka itu membunuh para nabi. Tugas siapa ini? Orang Yahudi. Jadi saya sampai menyatakan tugas mereka itu hanya membunuh para nabi gitu. Kepentingan mereka hanya untuk membunuh para nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengabarkan, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang rasul kepada kalian? Apakah setiap kali datang rasul kepada kalian dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan selera kalian, lalu kalian pun menyombongkan diri? Sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh para rasul dan nabi. Nah ini Allah sudah kabarkan. Memang mereka sering membunuh para nabi. Kata Syekh di sini, ba'dur rusul kadzabuhum. Sebagian rasul mereka dustakan. Wa ba'dur rusul qataluhum. Dan sebagian rasul dibunuh oleh mereka. Limadza? Kenapa? Kenapa Rismanto? Kenapa dibunuh para nabi? Kenapa mereka bunuh para nabi? Kenapa mereka mendustakan para nabi? Kenapa kira-kira? Di sini kata Syekh, li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum. Karena para nabi ini, para rasul datang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan selera mereka. Selera siapa? Orang Yahudi. Oh ini ajarannya nggak sesuai dengan selera kami, udah dibunuh, didustakan, lalu dibunuh. Fakaifa yaquluna nu'minu bima unzila alaina. Maka bagaimana bisa mereka menyatakan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami? Bagaimana bisa mereka ngaku beriman kepada Nabi Musa tapi membunuh para nabi? Wa inna hadza minal imani billadzi unzila ilaihi. Mana posisi mereka? Pengakuan mereka katanya apa? Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mana ini? Di mana posisi mereka? Benar nggak itu? Gitu loh. Lalu kata Syekh sini, wa aidan mimma unzila alaihim fit Taurah na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu risalatihi wa sifatihi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kata Syekh sini, di antara perkara yang diturunkan kepada mereka dalam Taurat, di antara isi ajaran kandungan yang ada dalam Taurat, yaitu sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang risalahnya dan sifat-sifatnya. Artinya di dalam Taurat sudah disebutkan sifat Nabi Muhammad, risalahnya seperti apa, ajarannya seperti apa. Falimādza lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang sudah disebutkan dalam Taurat, kenapa mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Aneh kan? Padahal sudah disebutkan dalam Taurat tapi mereka tidak mau beriman. Innal iman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa imanun bima unzila alaihim wa qad kafaru bih. Sesungguhnya kata Syekh, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan iman kepada wahyu yang diturunkan kepada mereka. Ya tidak? Ketika mereka beriman kepada Nabi Muhammad, berarti mereka beriman kepada apa? Taurat, ya kan? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi anehnya kata Syekh, waqad kafaru bih. Tapi anehnya mereka malah mengingkari Nabi Muhammad. Wahum yaqulun, padahal mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan pada kami. Berarti pengakuan mereka benar apa dusta? Dusta. Ya ini. Maka Bapak hati-hati ya. Ini orang-orang Yahudi punya sifat begitu. Mereka hanya menerima kebenaran dari jalur mereka. Apapun dari mereka, mereka terima. Kalau dari selain mereka, walaupun benar, mereka tolak.
Lalu kata Syekh Shalal Fauzan ini, wa hadza yashmalu man yaqul ana la attabi'u illa fulanan minal ulama. Ini juga sifat yang tadi juga, sifat jahil yang tadi juga mencakup orang yang berkata saya tidak mau ikut kecuali ulama fulan. Saya pokoknya ikut ini, yang lain nggak akan saya ikuti, walaupun benar. Ini mirip dengan orang Yahudi, karena mereka berkata kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Adapun diturunkan kepada Isa kami nggak menerima. Yang diturunkan kepada Muhammad kami tidak terima. Mirip kan? Mirip dengan orang yang berkata, ini tentu saja Muslim ya. Sebagian Muslim yang tentu jauh dari Islam. Ada sebagian Muslim berkata saya hanya mengikuti fulan saja, ulama ini saja, selebihnya nggak ikut. Kata Syekh, wal wajib annahu yaqbalul haq. Yang wajib bagi seorang Muslim adalah menerima kebenaran. Yang wajib bagi seorang Muslim menerima kebenaran, wala yata'assabu li imami, dan tidak boleh fanatik kepada imamnya. Ta'assub, fanatik, buta pada imamnya. Pokoknya apapun yang disampaikan imamnya harus dibela, walaupun bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, ini mirip dengan orang Yahudi kan? Nah, gitu Bapak ya. Auli mudarrisi, atau dan jangan, tadi kata Syekh sini, jangan dia fanatik kepada imamnya dan juga kepada gurunya. Auli syekhihi, atau kepada syekhnya. Nggak boleh. Syekh memberikan contoh seperti siapa? Mithla masyayikhit turuq, seperti syekh-syekh tarekat sufi. Yata'assabu lahumul muridun wal atba', para murid dan pengikutnya fanatik buta kepada guru-guru mereka. Wala yaqbalunal haq illa ma qala haula, mereka tidak menerima kebenaran kecuali apa yang diucapkan oleh guru-guru mereka. Pokoknya itu yang dikatakan guru, pokoknya semuanya benar. Gak boleh ditanya kenapa, apalagi apa dalilnya. Oh, itu udah durhaka. Karena di antara prinsip metode kaum sufi dalam beragama, kun baina yaday syekh kal mayyit bainal yaday al mughassil, jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jelas semantap maksudnya. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Jelas artinya. Bingung? Coba gini, mayit lagi dimandikan nih, kan ditungkukan lalu ketika dia diginikan, dibersihkan, bisa protes nggak? Oh jangan, saya pengen ini, bisa? Atau mukanya digini, jangan, pelan-pelan, bisa tidak? Nah, begitu pula seorang murid di hadapan guru katanya. Kalau gurunya melakukan apapun, terima. Walaupun apa yang dilakukan guru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan akal sehat. Nah, ini yang terjadi pada sebagian kaum sufi. Tidak semuanya, tapi sebagian seperti itu. Sampai-sampai di antara mereka ternukil ada seorang sufi belakangan bercerita bahwa dulu ada syekh sufi berkata kepada muridnya, kamu pulang ke rumahmu lalu bunuh bapakmu. Kamu pulang ke rumahmu lalu bunuh ayahmu. Apa reaksi murid ini? Ini kan orang sufi kan menganggap semua perkataan guru benar kan? Pokoknya seperti mayit di hadapan orang mandikannya. Mayit nggak bisa protes kan? Mau diginikan sama orang mandikannya, mau ditelungkupkan, bisa protes. Dan begitu pula seorang murid. Nah, Syekh Sufi ini memberikan perintah kepada muridnya, kamu datang ke rumah kamu lalu bunuh laki-laki yang ada di rumahmu, maksudnya bunuh ayahmu. Akhirnya apa yang dilakukan murid ini? Dia pergi langsung ke rumahnya. Lalu dia saksikan ini kan ibunya lalu ayahnya langsung bunuh. Setelah itu balik lagi ke syekhnya, kepada gurunya, lalu berkata dengan gembira, oh saya sudah membunuh ayah saya. Dia gembira karena sudah menjalankan perintah siapa? Guru. Bukan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bukan. Tapi gembira karena menjalankan perintah gurunya. Maka di sini syekh menyatakan, ketahuilah
yang kamu bunuh sebenarnya bukan ayahmu, tapi selingkuhan ibumu. Itu pada hakikatnya bukan ayahmu, tapi selingkuhan ibumu. Gimana? Bisa diterima? Atau begitu? Bisa. Jadi jelas-jelas yang dibunuh ayahnya, tapi katanya pada hakikatnya bukan ayahmu, tapi itu selingkuhan ibumu. Nah, ini tentu saja kisah ini mengandung banyak kebatilan. Pertama, jelas-jelas yang dibunuh adalah ayahnya. Kenapa dikatakan selingkuhannya? Itu pertama. Lalu kedua, tahu dari mana itu selingkuhan? Ya, anggap itu selingkuhan lah, selingkuhan ibunya ya. Ibunya selingkuh dengan laki-laki lain. Pertanyaannya, apakah hukuman bagi orang yang selingkuh adalah begini? Dalam Islam apa? Dimasukkan lubang, dirajam kan? Nah, itu kedua. Lalu ketiga, kalaupun laki-laki itu bukan ayahnya dan benar-benar selingkuh, siapa yang berhak menjatuhkan hukuman padanya? Penguasa, bukan rakyat biasa. Karena kalau rakyat biasa langsung memberikan hukuman, yang ada apa? Kekacauan. Ya, maka kisah tadi mengandung banyak kebatilan. Intinya, kita tidak boleh fanatik buta kepada siapapun. Kita harus menimbang ucapan seorang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Tapi kalau tidak sesuai, kita tolak. Ya, walaupun itu orang yang kita hormati. Ya, ini harus dibiasakan begitu, Bapak ya. Termasuk guru kita. Guru kita mungkin dulu saya pernah belajar sama siapa, fulan. Lalu ternyata guru saya mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan hadis, misalkan hadis yang sahih, maka jangan diterima. Walaupun kita jaga kehormatan guru tersebut. Ya, jadi seorang muslim tidak boleh fanatik buta kepada gurunya ya, nggak boleh di sini. Kata Syekh, jadi kata Syekh ini orang-orang sufi mereka tidak menerima kebenaran kecuali apa yang dikatakan oleh siapa? Guru mereka. Wa hadza amrun batil. Ini perkara yang batil. Kenapa? Li'annahu la yajibu tiba'u mu'ayyan minal khalq illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara yang perlu diperhatikan Bapak dan dicamkan baik-baik. Kenapa kita di sini kata Syekh, karena sesungguhnya tidak wajib mengikuti orang tertentu kecuali Rasulullah. Jadi gini, kita tidak wajib mengikuti seseorang, semua ucapannya kita ikuti, semua perbuatan kita tiru, nggak ada kewajiban itu kecuali siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah semua perkataannya tidak boleh kita, kenapa Rasulullah gitu? Mengapa begitu? Nggak, kita terima 100%. Nggak usah ditanyakan kenapa, mengapa, dan nggak perlu ditanyakan kenapa dalil, apa dalilnya? Kenapa? Wahai Rasulullah, apa dalilnya? Kenapa? Karena ucapan Rasulullah adalah dalil. Nah ini Bapak ya, kalau Rasulullah nggak jangan ditanya apa dalilnya wahai Rasulullah, nggak. Kalau selain Rasulullah iya, seorang guru, seorang syekh ulama menyampaikan sesuatu, lalu kita tanya apa dalilnya guru, boleh. Tapi kalau Rasulullah nggak perlu, karena semua tindak tanduk Rasulullah, percakapannya, ucapannya, diamnya itu merupakan wahyu dari Allah. Jelas ya? Jadi kata Syekh sini, tidak wajib kita mengikuti orang tertentu, semua ucapannya diikuti, semua perbuatannya kita tiru kecuali Rasulullah. Lalu di sini ada perkataan penting Bapak-bapak, wa man qala innahu yajibu tiba'u muayyanin wairir rasul fa innahu murtad yustatabu fa in taba wa illa qutil. Ini Syekh mengucapkan perkataan tegas, siapa yang berkata bahwa wajib mengikuti orang tertentu selain Rasul, semua ucapannya wajib diikuti tanpa terkecuali, maka orang seperti ini murtad. Dia diminta tobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau tidak, dihukum mati sebagai orang murtad. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kalau ada orang menyatakan orang ini wajib diikuti semua perkataannya, orang seperti ini dianggap murtad. Kenapa? Kenapa Ramadan? Kenapa? Iya, masih gini. Kenapa kita tidak boleh menyatakan ulama ini, syekh ini
semua perkataannya, pendapatnya wajib kita ikuti. Nggak boleh kita selisihi. Kalau kita menyelisih ucapannya satu saja, kita udah dosa. Nggak boleh menyatakan gitu. Kenapa? Kenapa? Karena yang berhak diikuti 100%, nggak boleh diprotes sama sekali. Siapa? Nabi. Adapun selain Nabi bisa saja salah kan? Saya juga sama bisa salah. Maka jangan ikuti semua ucapan saya. Nggak boleh. Siapapun itu, mau ulama, sampai para sahabat, maksudnya sahabat satu orang per orang, nggak. Seperti itu. Abu Bakar. Apakah 100% perbuatannya benar? Enggak. Kadang Abu Bakar pun salah. Jelas apa? Begitu juga Umar. Yang terbebas dari kesalahan cuma Nabi. Selain Nabi nggak seperti itu. Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah, Utsman pernah salah, Ali pernah salah. Jadi kalau ucapan satu orang sahabat nggak bisa dijadikan dalil. Tapi kalau kesepakatan seluruh sahabat baru bisa dijadikan dalil. Jelas ya? Ya, ya. Satu orang sahabatnya enggak. Bisa jadi sahabat ini salah, bisa jadi benar. Sahabat Nabi nih, ya. Tapi kalau Nabi pasti benar. Tidak mungkin salah. Ya makanya kalau ada orang menyatakan, "Oh, kita wajib mengikuti syekh ini. Semua ucapannya wajib kita ikuti, nggak boleh kita durhakai." Berarti kita, kan kata syekh itu murtad. Kenapa? Karena kita menyamakan orang tersebut dengan Nabi yang wajib diikuti semua ucapannya. Nah itu bahaya Bapak ya. Maka nggak boleh kita fanatik buta kepada siapapun. Ya. Di sini kata Syekh, kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasul. Kenapa kita tidak boleh mengikuti seluruh ucapan seseorang tanpa kecuali? Karena kata Syekh di sini, tadi perkara tadi yang disebutkan Syekh, orang yang menyatakan demikian murtad, karena itu sudah ditetapkan oleh Syekhul Islam, karena kata Syekh di sini, karena orang tadi sudah menjadikan manusia sama dengan Rasul. Jadi ketika dia dianggap sudah keluar dari Islam, karena dia sudah menyamakan orang ini dengan Rasul. Oh, dia semua ucapannya harus didengar. Nggak boleh ditentang, nggak boleh ditanyakan kenapa, apalagi apa dalilnya. Nah, orang seperti ini berarti sudah dianggap sama dengan Rasul. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi sekali lagi, siapapun selain Rasul dan Nabi, Bapak, bisa saja salah, bisa saja benar. Ya, yang selamat dari kesalahan hanya siapa? Nabi. Makanya Imam Malik ada ungkapan masyhur populer dari beliau. Beliau pernah berkata, "Kullun yu'khadhu qawluhu wa yutrak illa sahib hadzal qabr." Beliau pernah berkata, ini ucapan ini populer, banyak terkenal, disebutkan dalam kitab-kitab hadis fikih. Kata Imam Malik, semua orang ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Beliau sambil nunjuk kubur siapa? Nabi. Kata beliau, semua orang, setiap orang, ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali ucapan penghuni kubur ini. Kecuali ucapannya apa? Nabi. Kalau ucapan Nabi nggak bisa ditolak, harus diterima. Tapi kalau selain Nabi, bisa diterima, bisa ditolak. Diterima kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Ditolak kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas Bapak ya? Lalu kata Syekh sini, fala ahada yajibu tiba'uhu illa Rasulullah. Karena itu kata Syekh, tidak ada seorang pun yang wajib kita ikuti kecuali Rasulullah. Yang wajib diikuti 100% hanya Rasulullah. Amma ghairuhu minal a'immati wal ulama fayattabi'una fima wafaqu fil haq. Adapun selain Nabi, selain Rasul, apakah itu imam, ulama, mereka hanya diikuti kalau pendapat mereka sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau pendapat mereka sesuai dengan kebenaran, kita ikuti. Wa ma aqtau fihi minal ijtihad fa innahu la yajuzu akhdhu. Adapun ijtihad mereka yang salah, jadi ulama kan manusia, kadang benar, kadang salah. Kalau mereka melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya salah, maka kata Syekh tidak boleh ijtihadnya, pendapatnya diambil. Jelas ya? Tapi kehormatannya dijaga. Ini sikap kita terhadap ulama. Ulama bukan Rasul. Bisa benar, bisa salah. Ulama bukan malaikat.
Bisa saja benar, bisa saja salah. Maka kalau benar pendapatnya kita ikuti, kalau salah tidak kita ikuti, tapi kehormatannya dijaga. Jelas Bapak ya? Lalu kata Syekh sini, maka kalau misalkan para ulama ini ijtihad mereka salah, tidak boleh diambil ijtihad mereka, walau kana minal a'immah, walaupun mereka termasuk imam besar ya. Siapa itu? Mau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan imam lainnya. Wahum yaquluna dzalik, dan mereka sendiri para imam-imam itu, terutama 4 imam mazhab, mereka sendiri menegaskan itu. Menegaskan apa? Ambil kebenaran kalau memang pendapat kami benar, tolak pendapat kami kalau salah. Kata Syekh sini yaqulun, mereka pun berkata, la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil ucapan kami kecuali kalau ucapan kami sesuai dengan perkataan Rasul. Jangan ambil pendapat kami kecuali kalau pendapat kami sesuai dengan pendapat Rasul. Nah, inilah sikap para imam. Artinya Bapak, para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik tidak pernah menyuruh pengikut mereka fanatik kepada mereka. Nggak pernah Bapak. Maka jangan sampai orang zaman sekarang tiba-tiba nyuruh kamu harus ngikuti Imam Syafi'i 100%, nggak boleh keluar dari pendapat Imam Syafi'i. Kamu harus mengikuti Imam Ahmad 100%, nggak boleh keluar dari pendapat Imam Ahmad. Nah, ini nggak boleh. Berarti kalau kita menyatakan kita harus mengikuti Imam Syafi'i 100%, berarti kita sudah menyamakan Imam Syafi'i dengan siapa? Rasul. Boleh menyamakan Imam Syafi'i dengan Rasul? Tidak boleh ya. Jelas Bapak ya? Dengan ini kita selesai. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-29 ya. Itu saja, kurang lebihnya.